Hai adik-adik, selamat datang kembali di channel kami Maco Math Konsep. Nah, di video kali ini kita akan lanjut membahas pemantapan TPS seri yang ke-12 ya. Jadi di sini sudah kami persiapkan beberapa soal dan trik praktis untuk menyelesaikannya. Dan di akhir video ini nanti sudah kami sediakan soal sebagai latihanmu. Jadi ketik jawabanmu di kolom komentar di bawah ya. Oke, tonton sampai selesai supaya paham. Kita mulai nomor 1. Perhatikan gambar di bawah. Nah, di sini ada gambar. Kalau secara keseluruhan ini gambar trapesium gitu ya. Nah, katanya jika informasi yang diberikan seperti pada gambar, nah seperti yang di sana, lalu katanya berapakah nilai X? Nah, sama seperti biasanya untuk pilihan boleh kalian baca di sini ya, ketentuan pilihan. Nah, sekarang katanya apa? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pernyataan di atas. Sekarang kita perhatikan. Ditanya berapa panjang nilai X. Jika ditanya berapa panjang nilai X, berarti nanti sebenarnya di sini karena ini trapesium siku-siku, maka bisa kita bentuk nanti segitiga siku-siku. Nah, supaya gampang sebenarnya boleh kita buat seperti ini. Oke, kita arahkan seperti ini. Nah, ini panjangnya sama dengan panjang A ya. Berarti ini merupakan segitiga siku-siku bantuan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, berarti A ini boleh-boleh aja kita geser ke bawah. Oke, gitu ya. Nah, lalu nanti di sini katanya apa? Nilai A dikasih tahu, gitu ya. Berapa nilai A? Panjang A dikasih tahu. Nah, kalau nilai A dikasih tahu berdasarkan segitiga siku-siku yang ini, segitiga siku-siku ini, berarti harusnya panjang ini dikasih tahu supaya bisa kita pitagoraskan untuk menentukan panjang nilai X. Nah, untuk 3 ini nggak berpengaruh ke sini, nggak akan dapat gitu ya. Artinya apa? Jika hanya nilai A dikasih tahu, maka pertanyaannya nggak bisa kita jawab. Nah, lanjut kita lihat jika pernyataan 2 saja kita gunakan. B dikasih tahu ya. B dikasih tahu, nah kita lihat segitiga ini ya, segitiga ini. Oke. Nah, kita mau mencari panjang nilai X. Lalu kalau seandainya mencari panjang nilai X, jika hanya dikasih tahu panjang B dan 3 ini, maka harusnya dikasih tahu lah berapa besar sudut ini supaya enak bisa kita gunakan aturan cos gitu ya. Kita gunakan aturan cos sehingga berapa panjang nilai X itu bisa kita tentukan. Nah, atau kalau seandainya B dikasih tahu, boleh kita dapatkan panjang ini, itu pun dengan catatan harus dikasih tahu berapa nilai A gitu. Jadi artinya apa? Jika pernyataan 2 saja kita gunakan pun tidak bisa gitu ya, tidak bisa menjawab pertanyaan di atas. Nah, gimana kalau dua-dua dikasih tahu? Kalau dua-dua dikasih tahu gampang. Berarti dari segitiga yang ini pasti siku-siku kan? A dikasih tahu, B dikasih tahu, otomatis ini dapat. Andaikan ini kita misalkan C. Berarti kalau A dikasih tahu, B dikasih tahu, C ketemu. Kalau C ketemu, berarti kan sama panjangnya dengan ini. Berarti bisa kita anggap ini sama dengan C kurang 3 gitu ya, C kurang 3. Dan ini nilainya sudah ada gitu ya. A ini nilainya pun sudah ada. Berarti dari segitiga yang ini udah pasti kita tentukan udah pasti bisa kita tentukan berapa nilai X dari Pythagoras. Artinya apa? Pernyataan 1 dan 2 harus bersama-sama kita gunakan untuk mendapatkan untuk menjawab pertanyaan di atas. Maka jawabannya adalah C gitu ya. Oke, itulah jawaban untuk nomor 1. Nah, kita lanjut soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambarnya di sini ada segitiga siku-siku dan di dalamnya ada lingkaran yang menyinggung sisi segitiga tersebut. Lalu katanya berapakah luas yang berwarna merah? Nah, kita perhatikan. Kalau di sini supaya gampang kita misalkan dulu ya. Andaikan di sini A, ini B, ini C. Oke, supaya gampang. Nah, berikutnya kalau misalkan kita mau mencari luas daerah yang berwarna merah, otomatis kita harus tahu berapa luas segitiga ABC dan luas lingkaran yang di dalamnya. Supaya apa? Supaya nanti untuk mencari luas daerah yang berarsir di arsir, berarti luas segitiga kurang luas lingkaran. Untuk mencari luas segitiga, ini kan kebetulan siku-siku. Berarti setengah alas kali tinggi rumusnya, berarti si AC harus diketahui karena AB udah ada. Berarti setengah AC kali AB itulah luas segitiga. Oke? Lalu untuk mencari luas lingkaran nanti, berarti jari-jarinya harus tahu. Berarti ingat, 2 yang kita butuhkan, berapa panjang AC, berapa panjang jari-jari. Nah, lanjut. Jika untuk mencari panjang AC, ini kan sebenarnya kan variabel X yang dikasih tahu gitu ya. Karena X yang dikasih tahu ya, berarti kita harus mencari nilai X. Kalau kita mendapat nilai X, otomatis dapat berapa nilai AC. Berarti intinya dari sini bisa kita persempit lagi, kita butuh R dan X itu doang. Ya, kita butuh R dan X. Oke. Nah, sekarang kita baca. Kita baca pernyataan pertama. Kita gunakan dulu pernyataan pertama. Katanya nilai R dikasih tahu. Oke, nilai R dikasih tahu. Gini dong. Kalau seandainya untuk mencari nilai X ya, kalau nilai R dikasih tahu, enaknya XR itu kita buat angka aja ya. Nah, kita misalkan gini. Kalau kita misalkan R itu panjangnya 1 ya. R itu panjangnya 1. Ini kita hapus dulu.
anggaplah ini panjangnya 1. Oke, berarti kalau ini 1, ini juga 1. Gitu kan? Oke. Berarti ini juga ikut-ikut 1. Ya, karena ini pastinya tegak lurus. Karena ini pun tegak lurus, berarti ini pun ikut 1. Oke, berarti ini membentuk persegi. Cocok ya? Nah, karena AB-nya 4, A ke sini, kita misalkan saja di P. Oke, AP itu 1, berarti ini pasti 3 gitu ya. Oke, ini pasti 3. Nah, sampai sini aman ya. Nah, lalu misalkan ini kita tarik lagi ke sini. Oke, anggaplah ini Q ya, Q. Nah, ingat, ini O ya, pusatnya O. Perhatikan OPBQ. OPBQ itu pasti membentuk layang-layang ya. Kalau membentuk layang-layang, berarti ini sama panjangnya dengan ini. Berarti bisa kita buat di sini 3 gitu ya. Oke, di sini karena total CB itu X, berarti di sini pastinya 3 dikurang X. Terbalik ya. X dikurang 3. Oke, X dikurang 3. Nah, perhatikan lagi, anggap saja di sini R dulu ya. Berarti ROQC itu juga pasti bentuk layang-layang sama seperti yang tadi. Karena nanti di sini sama-sama 1, ini juga 1 ya, jari-jari 1, pasti ini CQ sama dengan CR. Berarti ini juga X dikurang 3. Oke, pas ya. Nah, itu ketika R dikasih tahu. Sekarang kita lihat segitiga ABC. Nah, segitiga ABC panjangnya ini 4 ya. Ini panjangnya X, ini panjangnya X kurang 2 ya. Artinya AR tambah RC berarti X kurang 2. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga ini semua sisinya dalam bentuk variabel X. Berarti jika nanti kamu pitagoraskan, itu pasti X-nya ketemu. Ya, nanti kalau nggak percaya kamu boleh coba sendiri. Ketika segitiga ABC kita pitagoraskan, maka nanti pasti X-nya ketemu. Nah, kalau X-nya ketemu dan R-nya sudah ada tadi, ya otomatis luas daerah yang dihasil bisa dapat gitu ya. Artinya apa? Pernyataan satu saja kita gunakan, maka nanti pertanyaannya bisa kita jawab gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana kalau misalkan kita hanya menggunakan pernyataan 2? Ini gambar tadi kita rombak sedikit ya. Nah, tadi kan panjang ini X, ini 4 panjangnya dikasih tahu, lingkarannya berjari-jari R. Bagaimana kalau seandainya X-nya dikasih tahu? Kita angkakan saja gitu kan. Andaikan kita angkakan X-nya itu kita anggap saja misalkan 5, misalkan saja 5. Nah, kalau misalkan X dikasih tahu berapa, berarti CB-nya ada panjangnya, AB-nya ada panjangnya, ya kan? Berarti AC-nya ketemu dong, berdasarkan Pitagoras. Kalau tadi ini kita ambil angkanya 5, otomatis nanti di sini si AC-nya itu panjangnya pasti 4 gitu ya. Otomatis pasti 4. Ini 3 ya. Oke, silap. Ketiga triple Pitagoras 3, 4, 5 ya. Oke, nah, jadi di sini tujuan kita mencari berapa panjang si R gitu ya, berapa panjang si R. Nah, sekarang sama seperti tadi, karena ini R, otomatis si AR juga ikut-ikutan R, ini juga R gitu ya. Berarti nanti di sini karena totalnya 4, berarti bisa kita bukan sini 4 dikurang R. Karena ini totalnya 3, berarti nanti di sini 3 kurang R, si RC gitu ya. 3 kurang R. Nah, seperti kita bilang tadi, kalau di sini 4 kurang R, berarti nanti di sini juga ikut-ikutan 4 kurang R karena tadi membentuk layang-layang gitu ya. Karena di sini panjangnya 3 kurang R, otomatis ini juga 3 kurang R. Bisa ya? Nah, artinya apa? Kalau seandainya CQ ditambah QB, itu pasti si CB gitu ya. Artinya kalau kita jumlahkan 3 dikurang R dijumlahkan dengan 4 kurang R, itu pasti 5. Nah, dari persamaan ini S-nya pasti ketemu, gitu ya. Nah, artinya apa? Ketika nanti di sini X-nya diberitahu, R-nya pasti ketemu. Kalau X dan R dikasih tahu, pasti dapatlah luas daerah yang diarsir. Sehingga kesimpulan kita apa? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka jawabannya pasti D. 1 saja cukup, pernyataan 1 saja cukup, pernyataan 2 juga cukup. Ya, maka jawabannya D. Oke, kita lanjut yang nomor 3 ya. Kita baca dulu sama-sama. N adalah bilangan ganjil ya, bilangan ganjil terbesar ya, yang tidak lebih dari X. Oke, syarat pertama kita lihat, lalu coba kita lirik ke bawah, katanya X-nya lebih kecil dari 1000 ya. Kalau bilangannya tidak boleh lebih besar dari 1000, berarti bilangan ganjil yang terbesar tapi tetap lebih kecil dari 1000 itu adalah 999. Oke, kita buat di sini ya. 999. Nah, inilah yang berlaku sebagai N di P ini gitu ya, di P ini. Lalu di sini seperti apa? Katanya X-nya harus lebih kecil dari
100. Bilangan terbesar tapi bilangan ganjil terbesar tapi tetap lebih kecil 100 adalah 99 gitu ya. Nah, di sini n-nya kita peroleh 99. Lalu di atas katanya n itu harus habis dibagi 9. Nah, coba kita cek apakah 999 itu habis dibagi 9? Ya. Apakah 99 itu habis dibagi 9? Ya juga. Berarti n ini sudah memenuhi. Oke, karena n-nya sudah memenuhi, langsung kita cek pertanyaannya di sini, pernyataan di sini. Banyaknya faktor P itu adalah banyaknya faktor prima dari n. Oke, banyaknya faktor prima dari n. Berarti nanti kalian di sini harus memfaktorkan 999. Nah, seandainya kita faktorkan, sebenarnya 999 itu sama dengan 3 pangkat 3 dikali 37 gitu ya. Dan n di sini 99 itu 3 pangkat 2 dikali 11 gitu ya. Nah, inilah hasil faktorisasi primanya. Nah, berarti banyaknya faktor prima dari n di sini berapa? Ya 2. Siapa? Berarti 3 dan 37. Berarti bisa kita simpulkan P itu ada 2 karena banyaknya faktor prima di sini ada 2 gitu ya. Nah, di sini juga 2. Ya siapa-siapa aja? 3 dan 11. Berarti dari sini bisa kita simpulkan Q-nya juga sama dengan 2. Nah, berarti dari sini berdasarkan keterangan di sini ya, untuk soal yang nomor 3 dan 4 keterangan di sini bisa kita lihat karena P dan Q itu sama-sama 2, berarti dari jawabannya adalah C gitu ya. P sama dengan Q. Nah, kita lanjut soal nomor 4. Nah, di sini ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Katanya apa? 3N habis dibagi 9. Langsung di sini kita simpulkan pasti N itu habis dibagi 3 gitu ya. Karena 3N yang habis dibagi 9 berarti N-nya harus habis dibagi 3. Nah, coba kita daftarkan saja siapa-siapa aja bilangan yang habis dibagi 3. Oke, yang pertama pasti 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya ya, dan seterusnya. Lalu di pernyataan 2 dikatakan 4 habis membagi N. Nah, 4 habis membagi N berarti dari sini gimana dong? Coba katanya N di sini harus kelipatan 3, tapi di pernyataan 2 4 juga harus membagi N. Berarti kita pilih salah satu dari sini yang habis dibagi 4, yaitu 12 gitu kan. Nah, berarti bisa kita simpulkan pastinya N itu adalah kelipatan dari KPK 3 dan 4 gitu. Berarti bisa kita simpulkan 12, 24 ya kan? Oke, 36 dan seterusnya gitu ya, dan masih banyak lagi. Nah, lalu pernyataan 3 katanya A habis dibagi 6 ya. A habis dibagi 6. Ya otomatis A-nya itu yang terkecil pasti 6 sendiri. 6, 12 gitu ya, 18 dan seterusnya, masih banyak lagi. Nah, lalu di sini katanya apa? N itu lebih besar dari A, lebih besar dari 0. Nah, kalau kita perhatikan dari daftar kita ini kan banyak kemungkinan. Makanya coba kita lirik pertanyaan ya. Pernyataan di P ini katanya apa? Nilai minimal. Nah, muncul kata-kata minimal. Berarti nanti selalu kita ambil angka yang terkecil. Nah, itu aja. Berarti angka terkecil untuk N 12, angka terkecil untuk A 6. Berarti langsung kita hubungkan ke sini. Otomatis N yang kita ambil tadi 12, 12 lah yang harus lebih besar dari 6 gitu ya. A-nya 6 lebih besar dari 0. Berarti N-nya 12, A-nya 6. Berarti dari sini kan N ya, nilai minimal N, berarti P-nya itu harus nilai N, yaitu berapa? 12 gitu ya. Di Q-nya katanya nilai minimal dari 3A, sementara A yang kita peroleh tadi kan 6, berarti 3 kali 6 itu sama dengan 18. Berarti hubungannya apa? Pasti Q lebih besar dari P. Berarti dari pilihannya jawabannya harusnya B gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 5 ya. Nah, kita baca dulu sama-sama. Katanya A merupakan bilangan ganjil, B merupakan bilangan genap. Manakah pernyataan berikut yang benar? Nah, dan jadi dari sini kita perlu mempelajari sifat-sifat penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian bilangan bulat dulu ya. Nah, jadi kalau misalkan cerita penjumlahan atau pengurangan, kalau misalkan dua buah bilangan yang sejenis kita jumlahkan pasti menghasilkan bilangan genap. Contoh, genap tambah genap, ganjil tambah ganjil, itu pasti menghasilkan bilangan genap gitu ya. Tapi kalau yang berbeda jenis itu pasti menghasilkan bilangan ganjil. Contoh, ganjil tambah genap, genap tambah ganjil, itu pasti menghasilkan bilangan ganjil. Oke, itulah penjumlahan dan pengurangan. Tapi kalau misalkan perkalian,
jika nanti ganjil kali ganjil, bilangan ganjil kali bilangan ganjil pasti menghasilkan bilangan ganjil. Nah, selain daripada itu pasti menghasilkan bilangan genap. Contoh, genap kali ganjil, ganjil kali genap, ataupun genap kali genap pasti menghasilkan bilangan genap. Jadi kalau begitu sudah bisa kita jawab soal nomor 5 ya. Nah, jadi kalau misalkan untuk mempermudah pekerjaan kita, andaikan bilangan ganjil itu kita singkat aja L ya, karena ganjil L huruf akhirnya. Nah, nanti di sini yang genap kita kasih inisial P, inisial P. Sekarang perhatikan, kalau seandainya ya kan, ini kan bilangan ganjil, kalau dikuadratkan udah pasti ganjil gitu ya. Dan dikali ganjil lagi 3, udah pasti bilangan ganjil juga, berarti ini pasti L, ganjil. Kalau seandainya A kali B, B itu kan genap, berarti kalau dikali bilangan ganjil pastinya genap. Nah, A itu sendiri pastinya ganjil gitu, L ya. Oke, berarti kalau misalkan kita jumlahkan ganjil tambah genap beda jenis, berarti pasti ganjil gitu ya. Dikurang bilangan ganjil, nah kan sejenis lagi ya. Berarti nanti pasti menghasilkan bilangan genap. Maka pernyataan satu ini benar gitu ya. Nah, sebenarnya untuk mempermudah perhitungan kita, kalau seandainya di sini kita lirik saja B itu kan bilangan genap. Kalau cerita perkalian, bilangan berapapun nanti asalkan bilangan bulat yang kalau dikalikan dengan bilangan genap si B udah pasti menghasilkan genap. Berarti nanti di sini pasti genap. Kita singkat aja P gitu ya. Yang ada B-nya pasti genap. Ini juga genap, ini juga genap gitu ya. Nah, baru yang ini juga genap. Oke, genap. Nah, lalu yang ada koefisien genapnya, nah, itu pun boleh juga pasti menghasilkan genap. Nah, ini juga koefisien genap. Oke, ini genap P ya. Ini juga ada koefisien genapnya P. Nah, ini juga genap ya, P. Nah, selain daripada itu pasti ganjil gitu ya kan, karena A ganjil, kalau ada pun nanti koefisien ganjil pasti ganjil juga. Berarti ini pasti ganjil. Oke, ganjil ini pun ganjil. Nah, sekarang tinggal penjumlahan dan pengurangannya. Ayo, kalau genap dikurang genap pasti genap, ditambah ganjil ya pastinya ganjil. Berarti ini ya salah gitu ya. Lalu yang ini, kalau genap kurang genap ya genap, tambah ganjil ya pasti ganjil, benar ya. Oke, pernyataan ini benar. Nah, yang terakhir sebenarnya kalau seperti ini udah tahu kita jawabannya. Pastinya pilihannya 1, 3 ya kan, jawabannya pasti B. Nah, tapi kita cek, kalau genap dikurang genap, genap ditambah genap pastinya genap. Nah, ditulis ini ganjil, maka pernyataan 4 salah. Jadi dengan demikian jawaban kita adalah B gitu ya. 1 dan 3 benar. Oke, demikianlah video kita kali ini gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kamu. Namun jika masih ada yang bingung, boleh bertanya di kolom komentar di bawah. Nantikan terus video kami ya. Bye-bye.